Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program Menuju Pilkada 2024 bersama saya Eka Saputra. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai tamu spesial guys. Beliau sudah cukup lama nih vakum di dunia politik, dan pada hari ini beliau muncul. Jabatan beliau sebagai Wali Kota Pekanbaru 2 periode 2011 hingga 2021. Siapa dia? Bapak Firdaus STMT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Fir. Pada tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional juga. Dan anak saya juga Pak Fir. Selamat ulang tahun saya ucapkan, semoga sehat selalu. Amin. Dan selalu diberkahi oleh Allah SWT. Pak Fir, kemana aja selama 3 tahun ini menghilang dari peredaran? Karena banyak yang merindukan sosok Pak Fir sebagai sang visioner, dan sekarang mendapat rumor ataupun informasi akan maju sebagai bakal calon gubernur nih. Insya Allah. Insya Allah. Kemana aja Pak Fir selama 3 tahun? Sebenarnya ya bersama-sama dengan masyarakat Pekanbaru melanjutkan pembangunan. Artinya pensiun itu kan hanya di dalam administrasi pemerintahan. Oke. Di dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Iya. Tugas-tugas di masyarakat kan tidak lepas, tidak pensiun. Oh iya. Berarti, Ya kan? Nah, berarti beliau main gerilya di bawah guys. artinya kita selalu bersama begini. Saya katakan, membangun sebuah negeri, membangun sebuah bangsa, mengejar cita-cita, kita tidak bisa sendiri, termasuk pemerintah. Betul. Maka pemerintah akan sukses bila mampu dia menjadi mengkoordinasi, bekerja sama dengan 3 elemen, ya kan? Umaro, ulama, umat, ya kan? Nah, kalau sebelumnya posisi saya ada 3. Saya sebagai umaro, ya, pelayan masyarakat dan pemimpin. Dan kemudian saya juga ulama, artinya orang memiliki ilmu, pengetahuan, ya kan? Ya, dengan perguruan tinggi, tempat menimba saya, ilmu saya begitu banyak, ya kan? Sampai ke strata 3. Strata 3, doktor ya. Di Bandung kemarin Pak ya? Nah, strata 3 saya sempat mengikuti 3 ilmu pemerintahan, STPDN, juga ilmu teknik sipil di Diponegoro, dan juga ilmu ekonomi di Brawijaya, walaupun tidak selesai. Nah, artinya dengan keilmuan yang saya miliki, dengan pengalaman yang saya miliki, ya, maka oleh sebab itu saya juga memanfaatkan berbagi ilmu, ya kan? Nah, terutama yang kita kembangkan adalah bagaimana kita memotivasi generasi muda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih hebat ke depan. Karena kita butuh pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang lebih unggul daripada yang kami-kami, dari kita-kita sekarang. Nah, kenapa? Karena kita punya peluang Indonesia maju pada tahun 2035, arti 10 tahun dari sekarang, kita akan benar-benar berada di negara maju, peluang berada menjadi negara maju. Nah, negara maju yang dimaksud adalah 7 negara maju kok ekonomi dunia. Nah, 2045, genap 100 tahun kita merdeka nanti, Indonesia emas, kita punya peluang, ya kan? Menjadi ranking 4 dari 7 negara maju. Maka oleh sebab itu, pemimpin saat itu nanti 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan adalah anak-anak generasi milenial dan juga Gen Z yang ada sama kita. Maka oleh sebab itu, apa kelemahan kita hari ini? Ya kan? Indikator negara maju itu, adalah rasio, salah satunya rasio pelaku usaha. Pelaku usaha malah? Pelaku usaha. Ini untuk kita manusia. Nah, kita menjadi negara maju itu nanti, modal utama kita adalah SDM yang unggul. Bukan SDA. Bukan SDA malah, malah SDM ya? Ya, SDA itu pendukung. Artinya apa?
program Pak Jokowi, hilirisasi yang dicanangkan oleh Pak Jokowi dan dimulai Pak Jokowi, ini harus berkelanjutan. Karena di sini kita nanti yang menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Di situ kita nanti akan mendapatkan nilai tambah value daripada aktivitas ekonomi kita. Dan kalau kita masih menjual barang mentah, ya kan? Pertama, kita dapat untung kecil. Yang kedua, lapangan pekerjaan terbuka di negara orang lain, bukan di negara kita. Ya kan? Jadi, maka oleh sebab itu, dengan program hilirisasi, bagaimana kita potensi sumber daya alam yang kita miliki, kita kelola sendiri. Maka untuk itu membutuhkan SDM yang unggul. Maka itu satu. Yang kedua, itu semua kan urusan yang berkaitan dengan ekonomi. Pelaku usaha. Maka oleh sebab itu, negara maju itu punya rasio entrepreneurnya, pelaku usahanya itu di atas 10%. Saat ini berapa? Saat ini baru 3,45. Jauh sekali. 3,45. Ya, mencapai 6, sekian itu aja udah berat sekali. Waktu cuma 10 tahun. Betul. Iya kan? Kita butuh 6,5%, ya, 6,5 lagi. 6,55%. Maka oleh sebab itu kalau itu dibagi, ya kan, dibagi 10 tahun, ya kan, berarti kan kita hampir ya 0,8% betul. Ya kan? Setiap tahunnya. 0,8 itu bukan kecil, ya kan? Kenapa? Kalau dibawa ke nominalnya, ya kan, ke angka-angkanya, itu penduduk kita pada saat itu nanti angka akan hampir 300. Di 2045 itu 300 juta. Nah, kalau kita ambil 300 juta, 10%-nya kan 30 juta. 30 juta, ya. 300 juta, iya 30 juta. 30 juta. Pelaku usaha. Sekarang baru 1 juta. Ya, 20 juta pelaku lagi. Usaha kita hari ini 1 juta. 1 juta. Masih ada 30, berarti 29 juta lagi. Kita butuh 29 juta lagi dalam 10 tahun yang akan datang. Artinya di sini kita kerja keras, bagaimana kita harus memotivasi generasi muda kita untuk merubah mindset dan perilakunya, harus berani menjadi entrepreneur. Itulah kerjaan. Baik. Setelah pensiun jadi. Pak, mungkin pemirsa ingin tahu juga nih. Pastikan apakah Bapak maju sebagai calon gubernur? Nah, ini. Politik ini dinamis. Oh iya, betul. Politik dinamis. Politik ini dinamis, semua berproses dalam tahapan-tahapan. Yang jelas hari ini saya mempersiapkan diri, kan, waktu dan tenaga dan pikiran saya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa, khususnya di Riau yang kita cintai, kan, negeri Riau dan juga masyarakat Riau yang saya cintai. Maka oleh sebab itu saya juga mewakafkan diri saya, tenaga dan waktu, dan juga pengetahuan dan pengalaman saya untuk bersama-sama dengan masyarakat Riau, semua komponen, membangun Riau yang kita cintai, menjadi Riau yang maju dan berkelanjutan. Riau yang maju dan berkelanjutan. Baik. Tak boleh stagnan, ya kan? Dan tak boleh seperti kembali ke nol lagi. Jadi pekerjaan yang sudah kita mulai harus dilanjutkan. Tidak boleh dihentikan. Ya kan, apalagi yang lebih baik sudah baik, lantas kita diamkan karena ego, tidak boleh. Jadi sekali lagi, apa yang baik sudah direncanakan secara baik dan mulai dikerjakan. Mungkin misalkan pembangunan dalam suatu daerah, apalagi yang berkaitan dengan membangun sumber daya manusia, ya kan, tidak cukup satu periode 5 tahun. Bisa 2 periode, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun. Anak-anak yang kita persiapkan menjadi pemimpin nanti 2025, yang hari ini ada di tangan kita, yang sekolahnya di SD, di SMP, maka mereka lah nanti akan memimpin negeri ini, merebut peluang kita untuk menjadi ranking 4 di dunia dalam maju ekonomi. Karena oleh sebab itu investasi tentang pembangunan sumber SDM membutuhkan waktu yang panjang. Artinya satu periode, 2 periode pun tidak cukup. Memang tidak cukup. Nah, maka oleh sebab itu harus berkelanjutan. Itu intinya. Karena memang kalau saya melihat pergantian dari pemimpin yang lalu sama pemimpin sekarang itu memang, jadi
Ibaratnya kalau udah selesai ya selesai. Ya. Tidak ada yang misalnya program yang bagus dilanjutkan tadi itu. Ya. Selama ini kan yang tidak ada yang kita. Apalagi kalau ada egonya. Nah. Itu kan siapa punya gitu kan. Iya. Ya kan? Perahunya Pak. Hari ini, saat ini, dalam sudah 1 minggu atau 2 minggu, ini partai-partai memberikan kesempatan putra-putra terbaik yang ingin maju, betul. Ya kan? Nah, menyediakan diri untuk memimpin, menjadi pelayan. Kalau saya berprinsip, pemimpin itu pelayan. Ya kan? Jadi bagaimana kita benar-benar mampu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kita, kepada negeri kita. Nah, kalau kita tengok filosofi dari birokrasi atau pegawai negeri, itu abdi. PNS itu, ASN itu abdi. Ya, abdi negara. Abdi negara, betul. Ya, abdi masyarakat. Abdi itu artinya pelayan. Ya. Nah, jadi pemimpin itu pelayan. Ya. Karena memang harus siap menjadi pelayan. Karena memang Pak Pir selama 2 periode mengatakan dirinya sebagai pelayan. Iya. Bukan dilayani, Pak. Bukan. Wakilnya, Pak? Belum tahu. Belum tahu. Yang sudah daftar saat ini Bapak di mana aja? Sudah daftar, hampir yang sudah buka kita daftar semua. Oh gitu. Berarti PKB sudah, PDIP yang sudah mengembalikan. Yang sudah mengembalikan. PKB dan Nasdem. PKB dan Nasdem. Ya. Nanti insya Allah kami juga sudah ngambil di PDIP. Oke. Golkar sendiri Bapak? Golkar tidak membuka. Golkar tidak membuka malah. Golkar tahun ini, periode ini, persaingannya agak ketat memang. Menugaskan para kader. DPP menugaskan kader untuk jadi calon wali kota, bupati, gubernur. Jadi Golkar betul-betul ngambil dari internal dia dan kader sendiri ya. Karena partai tua itu, partai yang jago itu, dia punya kader banyak. Betul. Jadi nggak buka kesempatan yang lain. Dia pun juga menunggu survei sebenarnya. Ya tentu. Sampai 3 kali survei itu. Nah, survei Pak Firdaus sendiri, apakah sudah melakukan survei untuk belum ya? Ya. Karena semuanya itu diawali dengan bulan ini, bulan Mei. Ya kan? Nah ini juga nanti kan kita bisa hitung berapa kursi semua, berapa pasangan yang bisa, ya kan? Nah, kemudian nanti juga kemungkinan koalisi-koalisi. Jadi siapa yang betul-betul akan dapat, ya kan? Ini semua sudah di politik ini kita sudah paham ya, sudah bisa melihat, dan tradisi kita juga berpolitik ya sangat santun lah ya. Artinya mana yang akan kira-kira hasil surveinya mendapat dukungan yang baik, kemudian bertemu juga nanti ruas dan buku ibarat tebu ya kan, yang cocok. Nah jadilah kan, itu. Jadi makanya belum tahu siapa. Karena untuk di Pekanbaru dan Kampar kita tahu lah pemenangnya pasti Pak Bir gitu kan. Nah yang di arah pesisir sini, itu mungkin Bapak bisa mencari sesuatu hal. Atau memang sudah ada orang-orangnya nih? Komunikasi sudah. Komunikasi itu semua semua penjuru. Saya dengan Yopi sendiri Pak? Kalau saya tidak mengkotak-kotakkan Riau. Ya kan? Jadi bukan masalah mengkotak-kotakkan, ini kan masalah suara nih. Iya, artinya semua, kalau saya sendiri berprinsip pikiran saya, kita Riau Riau bersaudara. Tidak ada darat, tidak ada pesisir. Tidak ada timur, tidak ada barat. Jadi kita semua, ya kan, harapkan kita kompak, kita satu, ya kan. Kalau misalkan si Fulan lebih mampu dan juga lebih mau, mampu saja nggak cukup. Kalau tidak diikuti dengan kemauan, betul, kesungguhan, ya kan, keikhlasan dalam membangun, dalam melayani, ya kan, itu juga nggak bisa. Nah, kalau masyarakat benar-benar percaya, kita dukung, ya kan, itu saja. Jadi kita lebih fleksibel. Kenapa? Kita ini cari pemimpin, agar kita Indonesia 2045 itu benar-benar berada di posisi yang tadi. Nah, Indonesia emas tadi ini tahun 2024 ini ada starting point.
kita bertransformasi, negara dan rakyat Indonesia ini bertransformasi dari negara berkembang, ya kan, dari negara kelompok negara penghasilan menengah, middle income, kita akan masuk nanti menjadi negara maju yang high income. Nah, menjadi negara maju tadi itu, maka kita juga harus menyiapkan masyarakat kita, apalagi pemimpin kita, harus mindsetnya. Mindsetnya sudah mindset negara maju, ya kan? Perilakunya juga harus perilaku negara maju, bangsa yang maju, ya kan? Kita mau masuk negara maju dengan tentunya segala hal dengan kemajuan di era revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0, semuanya sudah dengan teknologi IT yang begitu cepat dan dinamis pertumbuhannya. Ya. Dengan PAD atau APBD Provinsi Riau hampir 13 atau 14 triliun. Ya. Cukupkah membangun hal kayak itu? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Menurut kan saya. Pembagian kita potonglah gaji ASN dan sebagainya, setengahnya. Jadi begini, Kak, ya kan? Kenapa saya katakan lebih dari cukup? Membangun negara ini, bangsa ini, dan juga daerah, dana pemerintah itu hanya stimulus, merangsang aja ya. Bukan itu, bukan dana pemerintah yang membuka lapangan pekerjaan, yang menggerak ekonomi, bukan. Jadi makanya dana pemerintah hanya stimulus. Yang untuk gaji, ya kan, insentif. Nah, kemudian juga nanti pelayanan, perawatan, infrastruktur, ya kan. Tetapi yang membangun itu investasi. Investasi tadi yang. Nah, berapa persen sih dana pemerintah itu yang berkiprah untuk pembangunan? 10–15%. Ya kan? Kalau kepala daerahnya berpikir untuk membangun negerinya dengan dana pemerintah, ya akan bisa. Walau-walau, tidak akan jadi. Tidak akan jadi ya. Tidak akan jadi, percayalah. Ya kan? Tetapi 10–15% tadi menjadi stimulus untuk mengundang 85% sampai 90% masyarakat dunia usaha. Makanya perlunya tadi rasio entrepreneur. Rasio entrepreneur tadi. Ya kan? Ya betul. Memikat burung dengan burung, memikat uang dengan uang. Ya kan? Nah, kalau kita frekuensi bicaranya antara yang melayani dengan yang dilayani nggak nyambung. Yang satu entrepreneur, yang satu bukan entrepreneur. Omongannya nggak nyambung. Iya betul, nggak nyambung memang. Anda jadi dia. Iya kan? Maka oleh sebab itu, jajaran pemerintahan di negeri kita ini juga harus memiliki kemampuan entrepreneur. Jadi birokrat tidak hanya 100% mengandalkan pelaksanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dengan birokrasi yang kaku. Semua pokoknya begini, pokoknya begini. Di fleksibel lah pokoknya. Nah, tapi bila dirinya separuh dari dirinya harus entrepreneur. Separuh dari dirinya itu adalah birokrat yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan regulasi-regulasi. Tapi regulasi itu tidak kaku, ya kan? Maka harus mengerti bahwa kita untuk membangun itu membutuhkan dana masyarakat, terutama masyarakat dunia usaha. Jadi dana masyarakat yang kita maksud tidak hanya masyarakat dunia usaha saja, termasuk juga masyarakat pribadi, masyarakat perorangan, ya kan? Bersawit di Riau ada lebih dari 4 juta, yang ilegal dan ilegal kan bareng-bareng tuh Pak. Ya katakanlah. Taruhlah seperti itu ya. Kan? Tetapi sekitar 60–40. 60–40 itu dari dunia usaha, ya mungkin 30–40 untuk dari masyarakat. Walaupun dunia usaha itu nanti ada kelompoknya lagi, ada asingnya, ada yang nasionalnya dan lokalnya. Tetapi ada peranan masyarakat di sana. Nah, sesungguhnya hari ini untuk di Riau, kalau boleh kita tengok dengan kasat mata,
60% dari hasil sawit kita uangnya dibawa ke pusat. Bukan dibawa pusat, kan jual CPO. Oh iya, jual CPO, ya. Kan? Nah kalau sudah dijual uangnya nggak pulang lagi. Iya. Yang masuk ke dia cuma apa? Untuk bayar tukang dodos itu aja. Ya benar. Ya kan? Paling nanti pajak PBB. Betul. Ya kan? Kalau nggak nyangkut pula. Terus uang yang berputar di daerah itu mana? Itu yang sawit rakyat. Ya kan? Kita punya sawit 10 hektar. Nah uangnya pasti di sini. Nah Pekanbaru ini, kalau ini kita bicara Pekanbaru, tidak ada sawit, tidak ada minyak, ya kan? Maka ini sebagai pusat pemerintahan ibu kota dan juga di jantung Sumatera, tempat orang berkumpul. Yang kaya-kaya itu kan 10 kabupaten yang ada di Provinsi Riau ini. Maka uang-uang masyarakat yang banyak di balik bantal tadi, kasur, kalau hari Sabtu Minggu di sini kan, nah, kan mau banyak. Betul. Kafe sini banyak di Kinaman ya. Memang jalan kafe sekarang kita sebut nih. Artinya senang-senang lah ya kan, menikmati hasil apa yang kerja keras kita. Dan jangan lupa anaknya sekolah tinggi-tinggi. Jadi orang-orang hebat yang tadi untuk jadi pemimpin yang akan menjadi modal pembangunan. Yang menjadi SDM yang unggul tadi itu. Yes. Aduh, baiklah pemirsa. Jadi sudah dipastikan Pak Firdaus insya Allah akan maju sebagai bakal calon gubernur. Tidak wakil Pak ya? Fleksibel. Karena waktu omongan kita yang lalu tuh tak mau nomor 2, itu nomor 1 gitu ya. Sekarang kan dinamis. Oh dinamis tadi itu ya, politik dinamis. Politik itu dinamis. Kalau kita ngotot misalkan hanya untuk nomor 1 saja, pasti tidak mau. Jadi, jadi kami sudah buktikan dengan Pak Yat. 2 periode kita sama. Ya kan? Bisa kita seiring sejalan. Bisa jadi dengan nanti juga. Saya juga bisa di nomor 1 di depan. Saya juga bisa di belakang. Yang penting kita bisa saling menjadi duit tunggal. Jadi pemikiran kita bisa saling share. Punya kebijakan yang di depan, tetapi yang di depan juga harus bisa menerima masukan dari yang di belakang. Ya kan? Nah, kalau pikirannya sudah link depan belakang, insya Allah kekuatan besar. Kan kebiasaan suka ndak link itu Pak. Itu nggak suka ndak link tadi. Karena ada. Nah, jadi ada sesuatu yang nggak bisa dicunkan. Nggak bisa dicunkan. Inilah harus saya. Makanya bagi saya pribadi, saya bisa di depan, saya bisa di belakang. Baiklah, kita tunggu Agustus nanti pendaftaran di KPU. Apakah Pak Firdaus sendiri mau langsung dengan bakal calon wakil ya? Kita tunggu dari partai mana, nanti kita akan lihat di Agustus 2024 mendatang. Baiklah, itu tadi bincang-bincang kami bersama Pak Firdaus. Saya Eka Saputra mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.